Nama saya Siti Mursyidah dengan NIM 211110112 dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, di mana saya akan melaksanakan tugas atau menjawab soal UAS dari dosen pengampu mata kuliah filsafat umum, yaitu dosen Pak Habib Anwar Al-Ansori. Berpikir belum bisa dikatakan berfilsafat dikarenakan berfilsafat adalah berpikir secara rasional, bukan dengan perasaan, hayalan, ataupun imajinasi yang diterima dengan akal sehat dan bisa dibuktikan. Dan ada dua aspek dalam berfilsafat yang menjadikan seseorang atau menjadikan ciri orang tersebut telah melakukan kegiatan berfilsafat. Yang pertama ada ilmu kritis, yaitu mengkritik, mempertimbangkan, meragukan, mencari, mempertanyakan, dan mendapatkan jawaban intelektual dan argumentasi dasar. Sedangkan ilmu krisis merupakan pemikiran yang tidak dapat terbelenggu dalam realitas kemanusiaannya. Yang krisis, anomali, determinasi, dan pembusukan budaya. Nomor 2 yaitu menjelaskan tentang bagaimana sih proses berfilsafat. Itu ada 3 proses atau cara dalam berfilsafat. Yang pertama yaitu dengan keraguan dan kegengsian, seperti dalam dongeng dan tahayul, dimana kita tahu dongeng dan tahayul itu kita juga masih ragu apakah ini benar ataupun salah. Maka dari itu dicarilah kebenaran. Ada kekaguman ataupun keheranan, itu bisa dilihat dengan keindahan alam semesta di malam hari. Ya, dengan mata kita dapat mengetahui bahwa itu indah, itu kita mengaguminya. Dari situ kita berpikir bagaimana itu bisa indah, bagaimana bisa sebagus itu keindahan alam ini. Dari situ kita bisa yaitu kesadaran akan keterbatasan, dimana ini memicu kepada angan-angan seperti angan-angan kita ingin ini, kita ingin itu, tapi ya kita sadar bahwa itu hanya sebatas atau sesuai dengan kemampuan kita, dan kita pasti berfilsafat dengan itu. Yang ketiga, yang A, adalah tentang periodisasi Yunani kuno, di mana itu berpengaruh pada sistem pendidikan, bahasa, politik, filsafat, dan seni yang mendorong ilmu sains pada masa neoklasik, di mana ada 2 tokoh pemikiran dalam periodisasi Yunani kuno, yaitu Thales yang berpendapat bahwa bumi itu terbentuk dari air, dan pemikiran Anaximander yang berpendapat bahwa bumi itu berbentuk silinder. Dan tokoh-tokoh besar dalam filsafat Islam, yang pertama ada Al-Kindi, di mana pemikirannya yaitu tentang talfik antara agama dan filsafat, juga tentang jiwa, di mana menurutnya jiwa tersebut tidak tersusun. Artinya manusia adalah makhluk yang paling penting, sempurna, dan mulia. Lalu ada Al-Farabi, di mana pemikirannya adalah pemikiran tentang perpaduan pendapat rasional Aristoteles. Lalu ada jiwa, yang dianggap bahwa jiwa dan jasad merupakan substansi yang berbeda, serta politik, di mana dipengaruhi oleh konsep Plato. Yang ketiga ada Ibnu Sina, di mana menjelaskan tentang kenabian atau mukjizat dari nabi. Dan yang kedua yaitu tentang tasawuf, di mana meninggalkan hal-hal duniawi untuk melakukan ibadah atau mengejar akhirat. Yang keempat ada Al-Ghazali, yaitu pemikirannya tentang pengingkaran kebangkitan jasmani, membataskan ilmu Tuhan, serta kepercayaan
tentang kodimnya alam dan kezaliman. Lalu yang terakhir ada Ibnu Rushd yang berpendapat tentang pemikiran epistemologi, yaitu menjelaskan tentang bahwa filsafat wajib untuk dipelajari dan pemikiran metafisikanya di mana Allah penggerak utama atau pertama dalam pembelajaran. Sangat penting dilandasi atau berlandaskan atau berdasarkan pada Al-Quran, dikarenakan Al-Quran adalah pedoman, petunjuk, panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga dapat menemukan banyak sekali ilmu dalam Al-Quran. Jadi, bagaimana kita bisa melepaskan ilmu dari Al-Quran? Karena apapun yang kita lakukan, baik itu tentang pemikiran, kehidupan sehari-hari, itu memang haruslah berlandaskan Al-Quran. Objek dalam filsafat itu terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang dapat dirasionalkan, empiris, dan juga ilmiah, yang terbagi lagi menjadi tiga, yaitu thinkable atau dapat kita pikirkan, unthinkable, kita tidak pikirkan tapi dipikirkan orang lain, dan unthinkable yang tidak sama sekali kita pikirkan tapi kita paham atau percaya adanya pikiran tersebut. Yang kedua adalah objek formal. Objek formal sendiri terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama spesifikasi, di mana menjelaskan atau fokusnya terhadap suatu kajian yang khusus, bukan umum. Yang kedua, perspektif atau suatu kajian tersebut dikaji dengan sudut pandang orang tertentu. Kerangka berpikir untuk melakukan suatu tindakan itu adalah benar, dikarenakan setiap yang kita pikirkan itu pasti akan kita lakukan tindakannya. Dari pemikiran kita atau dari suatu tindakan yang kita ingin lakukan, pasti itu berlandaskan oleh pemikiran kita. Karena untuk melakukan suatu tindakan, pasti kita berpikir dulu apa effort yang akan kita dapatkan dari tindakan tersebut, apakah hal itu baik buat kita, apakah ada hal menguntungkan untuk melakukan itu. Dari sana kita bisa melakukan atau memikirkan bahwa oh iya benar, hal itu baik untuk kita, hal itu buruk untuk kita. Kalau misalnya hal itu baik, pasti kita akan melakukan tindakan atau otak akan mensinyalir gerak tubuh kita untuk melakukan gerakan atau tindakan tersebut.